kita sampai ke buku ke-9 Agatha Christie, buku yang menurut pengarangnya adalah buku paling jelek yang pernah beliau tulis. Bahkan Agatha Christie sampai bilang bahwa dia benci buku ini. Tapi para fans nggak setuju. Banyak yang bilang lumayan bagus kok bukunya, bahkan cukup banyak yang memfavoritkan buku ini. Lah kalau gitu kenapa Agatha Christie nggak suka banget ya dengan karyanya ini? Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan bahas buku Misteri Kereta Api Biru karya Agatha Christie. Jadi ini adalah kisah Agatha Christie yang pertama yang settingnya kereta gitu, di dalam kereta. Nantinya kita tahu bahwa banyak banget karya Agatha Christie yang bersetting di dalam kereta api. Selain itu, kisah Hercule Poirot ini juga pertama kalinya ditulis bukan dengan orang pertama gitu, entah Hastings atau yang lain gitu. Tapi ini ngambil dari sudut pandang orang ketiga. Paparan aja gitu. Jadi Hercule Poirot-nya sendirian. Maksudnya dia nggak punya sidekick di sini. Hercule Poirot sedang berpergian ke Prancis dengan menaiki kereta api mewah dan tercepat, yaitu kereta api biru. Namanya kereta api mewah, tentunya penumpangnya bukan rakyat jelata. Selama perjalanan ini, terjadilah suatu pembunuhan terhadap wanita pemilik permata indah, tapi juga konon terkutuk. Permata ini dinamai Heart of Fire. Nah, di sini ada tokoh namanya Catherine Grey. Dia digambarkan bermata abu-abu yang mencuri perhatian semua pria. Walaupun nggak begitu cantik, tapi kepribadiannya sangat berkelas. Catherine Grey tidak kaya dan bahkan harus mencari nafkah sebagai wanita pendamping perempuan tua kaya yang sakit. Setelah meninggal, perempuan kaya ini kemudian menjadikan Catherine Grey ini sebagai ahli warisnya gitu. Nah, kebetulan kan Catherine Grey masih muda ya, usianya masih 30-an tahun gitu. Maka dia punya waktulah, dia punya uang banyak, dia gunakan uang itu untuk bersenang-senang gitu. Oke, di sini Catherine Grey ketemu sama seseorang perempuan namanya Ruth Catherine. Nah, si Ruth Catherine ini adalah seorang perempuan Amerika kaya raya, tapi kehidupannya tidak bahagia, pernikahannya tidak bahagia. Suaminya juga sama ya, tidak bahagia juga dengan si Ruth Catherine ini. Dan mereka berdua sama-sama punya wanita idaman lain dan pria idaman lain lah gitu. Nah, pada besok harinya, Ruth Catherine ini ditemukan tewas di kompartemennya dengan permata yang hilang dan ada huruf K ditemukan di situ. Nah, sebetulnya apa sih hubungan antara Catherine Grey dengan Ruth Catherine? Siapa yang curi perhiasan dan yang lebih penting lagi, siapa yang membunuh Ruth Catherine? Pada permulaan video saya bilang bahwa ini adalah novel terburuknya Agatha Christie menurut penulisnya sendiri. Bahkan beliau bilang saya benci buku ini. Pertanyaannya kenapa gitu? Buku ini ditulis pada bulan Februari tahun 1928 saat Agatha Christie pergi ke Kepulauan Kanari untuk berlibur. Agatha sangat tidak menikmati nulis novel ini. Soalnya dia kan lagi liburan kan sama anaknya. Tapi pada saat itu Agatha bertekad untuk menjadi penulis profesional gitu. Jadi menurut Agatha Christie, penulis itu ada dua, ada penulis profesional, ada penulis yang seniman. Kalau penulis yang seniman itu ya dia memang berdasarkan ilham yang didapat gitu. Makanya penulis yang seniman itu dia biasanya akan punya karya yang sangat karya gitu. Tapi mungkin karyanya sedikit, nggak terlalu banyak. Sementara kalau penulis profesional ya memang pekerjaannya penulis. Jadi dia harus menulis kapanpun, manapun. Bahkan Agatha Christie pernah menulis di sebuah novel. Dia di situ ada tokoh penulis dan si tokoh penulis itu bilang gini, seorang penulis profesional ya harus menulis kapanpun dalam keadaan bagaimanapun. Pada saat itu dia lagi dalam perjalanan, mau lagi liburan, mau lagi ada tidak ada waktu, mau sedang sakit pun ya dia tetap harus nulis. Itu menurut Agatha Christie. Makanya sebenarnya walaupun novel ini selesai, tapi proses nulisnya itu beliau tidak suka gitu. Yang kedua, dia punya perasaan yang tidak enak mengenai namanya dia. Jadi pada saat itu Agatha Christie sudah diputuskan cerai gitu, sudah bercerai secara resmi. Kenapa perceraiannya itu bisa berlangsung sangat singkat, sementara di Eropa biasanya perceraian itu bisa berlangsung bertahun-tahun? Itu karena dalam catatan pengadilan itu menyatakan bahwa yang menyebabkan pasangan ini bercerai adalah karena sang suami punya affair dengan perempuan yang tidak disebutkan namanya. Nah,
menurut catatan pengadilannya ya, tapi semua orang tahulah dia tuh punya affair sama siapa gitu. Jadi kalau misalnya ingin perceraian itu cepat, maka harus seperti itu. Salah satunya harus mengaku bahwa dia mempunyai affair. Nah, dengan pengakuan itu maka perceraian berlangsung dengan cepat. Agatha Christie berhak atas nama Christie. Jadi dia bukan berarti suaminya nggak berhak atas nama Christie, tapi Agatha Christie menurut pengadilan berhak memakai nama Christie sampai akhir hidupnya untuk keperluan profesional. Karena Agatha Christie ya namanya kan Agatha Christie, ditulis di buku namanya Agatha Christie. Tapi Agatha Christie itu nggak mau sebetulnya, dia tuh pengen ganti nama gitu. Dia nggak mau pakai nama Christie lagi. Yang kedua, ya yang pertama kan dia bukan Nyonya Christie lagi, dan yang kedua ya pokoknya itu membangkitkan kenangan yang buruk lah menurut dia pada saat itu ya. Kemudian dia meminta penerbitnya untuk mengganti nama Christie itu, tapi penerbitnya menolak dengan alasan Agatha Christie itu udah terkenal dan udah go internasional. Kalau tiba-tiba pakai nama yang lain, nanti orang akan bingung. Atau bisa dikatakan sama dong kayak dari awal lagi gitu kan, orang nggak tahu siapa dia gitu. Apalagi ini namanya adalah nama perempuan. Kemudian kenapa nama perempuan jadi masalah? Seorang laki-laki itu dia kecenderungannya tidak mau membeli buku yang ditulis oleh perempuan. Itu kecenderungannya. Dan seorang perempuan dia akan membeli buku apa aja gitu, nggak ngelihat gender. Jadi kalau perempuan itu dia biasanya beli buku yang ditulis laki-laki oke, yang ditulis perempuan oke. Tapi kalau perempuan, kalau laki-laki, kebaliknya tadi ya. Tapi kalau laki-laki dia ogah gitu untuk membeli buku yang ditulis perempuan, apalagi dia tuh belum terkenal. Yang udah terkenal aja ogah gitu. Itulah kenapa J.K. Rowling itu namanya nama yang ditulis di buku adalah J.K. Rowling. Padahal nama aslinya dia adalah Joanne Rowling, nggak ada kaknya. Kaknya itu nambahin. Jadi kalau nggak salah, Clean itu nama ibunya atau nama neneknya gitu, dia tambahin di situ gitu. Kenapa dia nggak pakai nama Joanne Rowling? Yaitu waktu dia jadi penulis baru, penerbit menyarankan dia pakai nama yang nggak kelihatan gendernya apa. Jadi orang cuma tahu J.K. Rowling, kan bisa laki bisa perempuan. Tapi kalau Joanne Rowling, semua orang tahu oh ini perempuan. Dan laki-laki itu tidak mau beli, apalagi anak kecil, apalagi anak-anak laki. Itu tidak mau beli buku yang ditulis perempuan. Nah, makanya si Agatha Christie itu kemudian menyarankan satu nama, yaitu nama laki-laki. Jadi dia menyarankan nama laki-laki lah kepada penerbit, tapi penerbitnya tetap keberatan gitu. Setelah beberapa kali diskusi, kemudian Agatha Christie akhirnya mengalah. Dia tetap menggunakan nama Christie walaupun dia tidak suka gitu. Jadi bukan berarti wah namanya tetap Agatha Christie, emang Agatha Christie oke-oke aja. Enggak juga, dia berat hati sekali untuk memakai nama Christie itu gitu. Dan bahkan ternyata nama Christie pun terus dibawa dia sampai akhir hayatnya ya, sampai bukunya yang terbit setelah beliau meninggal dunia pun tetap pakai nama Christie. Itulah kenapa Agatha Christie itu tidak suka atau merasa bilang bahwa ini adalah buku terburuknya. Mungkin maksud dia adalah buku ini adalah buku yang paling buruk situasinya dia tulis gitu. Jadi maksudnya situasi dirinya sedang dalam keadaan terburuk dan kemudian dia menulis buku ini. Hingga ingatan Agatha Christie itu terhadap buku itu jadi buruk gitu. Ini kan banyak juga ada bukunya yang juga facts-nya bingung gitu. Misalnya Crooked House, itu kata Agatha Christie, ini adalah buku favorit saya. Tapi terus kan para fans bilang, lah itu bukan buku yang terbaik itu. Cuma kan satu ya, dia bilang kan favorit, bukan terbaik. Yang kedua, pada saat dia menulis Crooked House itu memang pada saat itu keadaan kehidupan Agatha Christie itu sedang bagus-bagusnya gitu. Dia mungkin sedang bahagia sekali. Sama juga dengan Pembunuhan atas Roger Ackroyd, itu juga ditulis pada saat Agatha Christie sedang bahagia sekali. Jadi kelihatan banget ya sebetulnya dari buku-bukunya Agatha Christie itu gimana sih keadaan penulisnya. Karena setiap tahun Agatha Christie itu selalu menerbitkan buku gitu, selalu menulis buku.
entah itu 1, 2, atau bahkan ada yang 3. Ada tahun dimana Agatha Christie menulis 3 buku. Dan kita gitu bisa melihat, apalagi orang-orang yang membuat autobiografi, membuat biografinya, atau membuat ulasan mengenai Agatha Christie, atau meneliti tentang Agatha Christie, itu dia bisa melihat bahwa wah ternyata memang di tahun ini dia karyanya bagus-bagus dan kehidupannya juga lagi menyenangkan. Contohnya misalnya ya, suaminya diangkat menjadi bangsawan gitu. Dia diangkat dari bangsawan, atau hasil penelitian suaminya diakui di media internasional gitu misalnya. Nah itu biasanya dia karyanya juga bagus juga. Lucunya, jadi Agatha Christie itu saking gak sukanya sama buku ini, bahkan pernah ada fans yang bilang gini, tapi banyak loh yang memfavoritkan buku ini gitu. Terus kemudian Agatha Christie bilang, I feel sorry for them. Oke, anyway, ini buku yang sama lah, saya juga nggak terlalu suka karena awal-awalnya ini agak membingungkan gitu. Terus kemudian akhirnya membuat saya agak gimana ya, kehilangan semangat. Terus sampai saya berkali-kali untuk menutup buku ini, terus kemudian mengembalikan ke rak buku. Tapi kemudian saya baca lagi dan diulang-ulang aja begitu. Tapi ya saya juga nggak setuju kalau ini dibilang buku terburuk gitu. Mungkin ini so-so lah gitu. Ceritanya lumayan kok, banyak subplot yang bikin kita terus bingung. Masalah gini, satu permasalahan selesai, nanti ada masalah baru gitu. Nah, kemudian buku ini juga ada cikal bakalnya pembunuhan di Orient Express gitu. Jadi ada suasana-suasana yang mirip, pun ceritanya beda banget, jauh dari itu. Oke, sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka, dan kalau ada yang salah yang saya bicarakan di sini atau mau direvisi atau mau disangka, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.